Posisi teratas diperoleh Pramono karena program-programnya banyak yang pro bagi anak muda. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berada di posisi ketiga dengan 18,67%. Serius? Benar? Sumpah! Saya janji, saya Pausan Rifaldi janji bakal sukses! Udah semesternya aku bayar sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Wah, langsung tuh. Pak. Oh hebat. Abdi di Sastra Sunda. Mohon sastra Sunda. Hidup sastra Sunda. Mayor Idan mengawal walaupun paling kecil tapi setia mengawal Mayor Idan tuh. Yo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonyoran. Mamang, si Abu Bolos, si Pakun. Bisa kita lihat sendiri dua tepi Bangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkli. Yo, yes. Santuy People. Kan belakangan ini lagi rame ya. Kang Deddy kunjungan gitu ke kampus IPB gitu, ketemu teman-teman mahasiswa, wah heboh, disambut antusias gitu. Yeah. Terus di salah satu universitas di Jakarta juga rame, heboh gitu, masing-masing pada beberapa dapat uang saku dan segala macem gitu. Nah yang terakhir nih yang gak kalah pecah nih, rame sampai disebut Gubernur Rasa Besti nih yang di Unpad. Oke. Tapi menariknya beberapa hari yang lalu teh sempat rilis survei kinerja gubernur menurut Gen Z. Kang Deddy cuma dapat peringkat 3 katanya. Kan teman-teman mahasiswa teh Gen Z juga ya. Iya. Menarik gitu. Kok bisa nih? Kita meluncur dulu. Just. Ninyo, ini ada dari official iNews, gubernur favorit versi Gen Z. Ceki-ceki. Play. Survei Muda Bicara merilis daftar gubernur yang menjadi pemimpin daerah favorit generasi muda atau Gen Z. Ya, berikut 5 gubernur dengan kinerja terbaik pilihan Gen Z. Posisi pertama ditempati oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung dengan 30,67% suara. Posisi teratas diperoleh Pramono karena program-programnya banyak yang pro bagi anak muda. Di posisi kedua ada Sri Sultan Hamengkubuwono X dari daerah istimewa Yogyakarta dengan 24,44%. Sementara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berada di posisi ketiga dengan 18,67%. Menariknya Muzakir Manaf, Gubernur Aceh berada di posisi keempat dengan 17,78%. Sementara Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda berada di posisi kelima dengan 8,44%. Menariknya nih aku langsung menanyakan, ini Gen Z mana yang disurveinya teh, maksudnya Gen Z di Jabar atau di luar Jabar atau kayak gimana gitu. Iya. Tapi ya udahlah, kan hasil surveinya kayak gini, ya udahlah ya. Tapi ya memang udah yakin banyak Santuy People yang kayak masa sih tidak terima. Karena di beberapa kunjungan teman-teman mahasiswa kan berarti termasuknya Gen Z juga kan. 19, 20, 21-an kan umurnya ya. Beberapa kali kunjungan bisa kita lihat rame, pada happy, sangat antusias. Bahkan yang terakhir nih, gubernur teh rasanya besti kalau menurut Gen Z mania nih meluncur. Just. Nih, yang terakhir nih, di sini heboh banget teman-teman Gen Z mahasiswa pada happy gitu, banyak yang dapat beasiswa juga gitu kan. Tapi kok bisa disurvei Gen Z kecil? Yang jadi pertanyaan gitu kan. Tapi daripada kita pusing mikirin survei yang nggak tahu siapa yang disurvei, siapa yang nyurvei gitu kan, mending kita lihat nih ya di lapangan kayak gimana respon teman-teman Gen Z, dalam case ini teman-teman mahasiswa nih yang sampai-sampai bilang Gubernur Rasa Besti. Ini ada satu momen dari channel Kang Deddy, belum tayangin full ya, tapi Mama udah nemuin full ya dari channel Unpad gitu. Wah, panen banget, nanti kita meluncur ke sana, tapi ini dulu nih kita highlight. Mungkin Santuy People ada yang udah nonton juga, ceki-ceki. Play. Abang, Bu, kalau bisa jangan kasih saya uang jajan lagi. Sumpah janji, saya bakal berusaha. Kalau bisa, saya bisa bayar UKT sendiri, bisa membiayai
sama bayar-bayar atau ngasih jajan adik-adik yang masih sekolah. Emang punya adik? Punya 2. Berapa? 2? 2. Oke. Oh iya, salaman. Saya kirim 1,5 juta per bulan kali setahun. Serius? Benar? Sumpah. Dia di sini ngimbangin aja. Memang gaya Gen Z kayak gitu. Kang Deddy ya udah, Kang Deddy yang ngimbangin, ikutin gitu. Gaya Gen Z ekspresif kayak gitu kan. Iya. Kang Deddy ngimbangin gitu. Yang kayak gini kok disurvei Gen Z kalah. Heran aku yang mana yang disurvei. Dan nanti ada staf saya kasih nomor rekening sama nomor HP-nya. Iya. Serius? Terima kasih. Nah, tapi kamu syaratnya tiap hari cuci trotoar. Jadi Pandawara juga siap. Jadi Pandawara juga Oke, siap. selamat. Ya. Serius nih, awas lo jangan minta duit lo. Semua. Janji kelingking. Woi, tuh sama Mbak cantik yang pacar orang bukan pacar saya. Tuh. Sekarang, kamu siapa besok? Mana cowok? Tuh, ya kan bisa kita lihat ya sekilas ya. Yang pertama di IPB, segitu cairnya gitu kan. Gaya bahasa, gestur yang menyesuaikan dengan ibaratnya audiensnya gitu kan. Terus yang di universitas yang di Jakarta gitu. Terus sekarang yang di Unpad gitu. Kok bisa loh surveinya ranking 3 cuma 18% loh, kok bisa? Heran mamang. Nih kita kasih fullnya. Ini satu belum cukup, masih banyak momen yang hebohnya. Cuman sama Kang Deddy baru di spill tipis-tipis. Meluncur. Nih dari Unpadnya nih, wah pecah banget komennya aja, banjir nih. Ini kan yang tadi si Neng yang peternakan tuh, yang jurusan peternakan, peternakan. Tuh yang heboh, ini mungkin satu people udah pada nonton fullnya di Kang Deddy. Jadi kita lengkap nih momen yang heboh juga itu di sini. Mana nih? Ini nggak terlalu heboh, ini nggak terlalu. Di yang sastra Jepang nih heboh pisan gitu. Nah ini nih kita starting dari ini, datang dia ngasih gambar ke Kang Deddy. Mungkin gugup kali ya nih. Ceki. Play. Kamu ngerayu itu. Apa? Ngegambar tadi ngedadak, Bapak. Oh, gambar ngedadak. Udah, sana temuin staf ya. Udah, sana. Dah. Ini. Apa ini? Foto Bapak. Bukan foto, ini gambar. Oh iya, gambar. Kamu ahli gambar? Alhamdulillah, iya Pak. Sejak kapan? Dari zaman Covid belajar ngegambar diseriusin. Oh, dari zaman Covid? Iya. Tahun 2020? 2021? Ya. 2022? Ya. Saat itu kamu di mana? Saat itu saya di SMP 1 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Oh. Berarti kamu waktu itu masuk kurikulum Merdeka? Benar Pak. Sehingga saking merdekanya banyak anak lulus SMP nggak bisa baca tulis. Astagfirullahalazim. Oke, kamu SMA-nya mana? SMA 1 Lembang. Lembang, Bandung Barat Pak. Macet nggak? Jelas. Macet banget. Pasarnya suka jualan di jalan nggak? Suka jualan di jalan Pak. Apa yang kamu omongkan dan kamu... Apa Pak? Apa yang kamu impikan tentang Lembang? Yang saya impikan tentang Lembang itu kan Pak, sekarang Lembang itu emang agak kotor Pak di jalan trotoarnya. Sementara di Lembang bukan emang kotor. Oh iya, emang kotor, ya udah tuh. Tapi di sana juga banyak tempat pariwisata Pak. Gubernurnya terlalu banyak pencitraan. Tapi saya pengen Lembang itu terkenal kota wisatanya. Selain itu bukan pertanian, perkebunannya juga pengen terkenal gitu di Lembang. Apalagi bolu susu Lembangnya Pak. Ya, udah kamu jurusan apa? Sastra Jepang, FIB, mana suaranya? Tuh, di sini aja kan teman-teman Gen Z dikasih space buat sok speak up, apa problemnya, sok mau mengkritik pemerintah, sok silakan gitu kan. Tapi survei cuma tingkat 3. Gitu. Nih kita lanjut lagi. Lanjut. Oke, kamu sastra Jepang. Iya Pak. Kenapa kamu ngambil sastra Jepang? Karena saya memilih sastra Jepang sebagai hidup saya. Waduh. Apa yang kamu pahami tentang budaya Jepang?
Jepang itu Pak, sekarang tuh negara yang kalem tapi sopan dan emang menarik gitu di mata semua Apa orang. persamaan budaya Jepang dengan budaya Sunda? Nih Pak, saya teh pernah dengar di Instagram Pak, Profesor... Labu-labu awas. Iya. Profesor bahasa Jepang tuh pernah bilang cenah, kalau bahasa Sunda tuh sama bahasa Jepang tuh punya rasa yang sama Pak. Karena punya level tingkatan bahasa yang sama gitu Pak. Terus kemudian apa persamaan kebudayaan Jepang dan Indonesia? Sama-sama, gak tahu sih. Budaya makannya sama, duduknya Budaya makannya di bawah. sama. Makan yang dimakannya sama seneng Pak. yang dibakar, dikukus dan direbus. Benar, Banyak Pak. senengnya pada rempah-rempah, Ya. daun-daunan. Nah itu budayanya. Ya, Pak. Rasa hormat hidupnya hampir mirip. Ya, Pak. Bentuk-bentuk bangunan rumahnya sama rumah kayu. Ya. Kamu, bapakmu kerja apa? Alhamdulillah bapak saya tuh bekerja sebagai buruh pabrik di Otofarmasi. Di Lembang, Lembang. Otofarmasi. Berarti gajinya UMK. UMR, ya UMK. Ya UMK, Iya, upah iya. minimum kabupaten. Itu bener Pak, Eta, bener pisan. ya kan gitu. Ya. UMR, Ya. upah minimum Kerja. regional. Maaf, belum makan. Oke. Kok berani bapak kamu ngelihat kamu di Unpad? UMR loh, sama listrik aja udah habis. Alhamdulillah Pak, saya teh punya mimpi gitu, pengen ngejemput kedua orang tua saya saat saya sukses Pak. Oh hebat, Ya, alhamdulillah. Bapak kamu di rumah ada sekarang? Alhamdulillah di rumah sama mama. Ibu kamu? Di rumah. Sama. Udah punya rumah sendiri? Alhamdulillah punya. Punya adik? Dikasih sama nenek sih. Warisan. Oh iya warisan atau iya. Sama ini Kang Deddy teh selalu nano-nano, ada bercandanya, ada lucunya, ada isinya gitu, ada harunya yang nggak pernah ketinggalan. Iya. Ini ke belakang-belakang udah haru nih, menurut Mamang ya. Lanjut dikit. Lanjut. adik satu Pak. Punya kakak? Kakak nggak ada. Kamu paling gede? Iya paling gede. Berapa bekal kamu? Kemarin teh alhamdulillah pas awal-awal dikasih 250.000 sama si mama, sama dibekelin beras sama tempe sama yang lain. Hebat. Emang kenapa dibekelen beras sama tempe? Biar gak banyak jajan. Masak sendiri? Alhamdulillah. Ngekos kamu? Iya ngekos. Di mana? Desa Hegar Manah belakang. Sabaraha sebulan? Sebulan belum tahu sih Pak, belum ngira-ngira. Tapi insya Allah lah. Kan waktu datang itu kamu ngekos di sini sebulan sakieu. Gimana ngira-ngira di mana? Atuh Pak Atuh di rumah gimana nanti? Hah? Di rumah gimana? Bukan bayar kosnya berapa sebulan? Oh bayar kosnya setahun Pak, alhamdulillah 6,5. 6,5 juta? Iya. Udah dibayar? Udah. Lunas? Belum. Belum Pak, baru alhamdulillah bayar sebagian. Hah? Baru bayar sebagian sama si mama. Belum setahun 6,5 juta pun itu sebagian? Iya. Alhamdulillahnya bapak kosnya namanya Pak Amar ngebolehin saya buat tinggal di situ dulu. Buat uang mah insya Allah lah. Berarti belakangan. orang tuamu mengkuliahkanmu sangat terpaksa? Enggak Pak, itu tuh mama sama ayah emang cita-citanya pingin lihat saya. Terpaksa mengeluarkan uangnya. Oh iya. Karena nggak ada. Iya, tapi kalau pengen nguliahinnya emang iya. Iya, soalnya cita-cita mama sama ayah saya pengen ngeliat saya jadi sarjana pertama di keluarga. Wow. Cita-cita mama sama bapaknya pengen kamu jadi sarjana pertama dalam keluarga. Iya. Kamu tidak boleh mengkhianati apa yang oleh mama impikan. Mama, ayah, Fauzan janji bakal jemput kalau sukses. Kamu kalau sudah lulus sastra Jepang pergi ke Jepang. Lanjut ke Jepang Pak, pasti 100%. Kerja di sana. Kerja di sana. Dapetin cewek Jepang. Allah. Tapi saya mah sukanya cewek sini sih. Iya nggak apa-apa. Oh iya di bawah. Cewek nanti Jepang tuh romantis, setia. Alas ya. Tidak. Enaknya jadi punya cewek orang Jepang, kamu nggak usah pusing bikin skincare. Oh iya ya. Kenapa? Karena kulitnya udah mulus. Nggak usah pusing mikirin buat ke salon untuk mengobati kulitnya agar putih. Siap atau Pak? Siap. 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 Siap, wakarimashita. Wow. Ngomong ke si mamah deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk ibuku, Ibu Ratna Ningsi yang sekarang di Lembang. Terima kasih karena sudah selalu mendoakan anakmu. Dan terima kasih selalu menyemangatimu. Menyemangati anakmu
untuk terus belajar. Untuk ayahku, Asep Wika Surendar, saya berjanji, ayah, bunda, saya janji, saya Fauzan Rivaldi janji, bakal sukses. Oke. Berapa semesteran? Alhamdulillah, tapi tadi kemarin dapatnya 2 juta per semester. Murah? Iya, soalnya ditolak KIP. Oh, tambah KIP. 2 juta per semester? Iya. Oke. Semesteranmu 10 semester aku bayar. Alhamdulillah, Pak. Ya kan? Kosannya 3 tahun. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Bapak. Dan bagi calon mahasiswa kedokteran, saya udah ngomong sama rektor tadi. Apabila ada anak mahasiswa kedokteran, prestasinya baik dan berasal dari kalangan yang tidak mumpuni untuk fakultas kedokteran, saya siapin 10 orang untuk dikasih beasiswa. Itu nanti tinggal dosen yang ke saya, tidak sini. Oke, kamu sini. Tuh, segitu supportnya sama teman-teman Gen Z yang pada mau melanjutkan sekolah gitu kan, dalam case ini kuliah gitu yang kurang mampu gitu. Bisa-bisanya surveinya coba. Aku curiga tuh yang lain gitu, yang disurvei itu yang nggak tahu update-nya KDM gimana gitu kan. Tolong lah. Ini udah lumayan haru ya tadi menyentuh, apalagi pas momen dia teriak buat ayah ibunya gitu kan. Masih ada lagi momennya nih meluncur. Nih, ini ada momen menyuarakan protes ya teman-teman Gen Z, teman-teman mahasiswa di sini. Langsung di ACC ceki-ceki. Play. Oke, ngomong-ngomong apa, mau protes apa? Sana. Mbak, sono Mbak. Mbak, sana Mbak. Apa? Assalamualaikum Bapak, izin. Ya. Perkenalkan, saya Harfi Nurul dari Fakultas Keperawatan. Sebetulnya di sini. Mana keperawatan? Mana keperawatan? Oke. Sebetulnya di sini bukan protes Bapak, cuma hanya ingin bercerita bahwa di sini banyak sekitar 300 mahasiswa jalur mandiri tapi pemegang KIP kuliah. Hanya saja yang jadi sedihnya itu dari kementerian belum ada kepastian apakah akan keterima KIP-nya atau enggak. Berapa sih? Berapa orang? Nah, sekitar 300 orang Bapak. Jadi kita tuh jadi kebingungan karena khawatir terancam putus Ya kuliah. udah, nanti yang 300 orangnya rektor dengan saya bicara. Iya, mungkin karena Bapak. Ya, Terima udah. kasih Bapak ya. Oke ya. Terima kasih Bapak. Yang 300 yang belum ada kepastian, nanti rektor dengan saya. Udah, kamu sendiri ya, sini. Nggak pakai lama. Jadi ada temen yang menyuarakan 300 temannya, kejelasan ibaratnya beasiswa lah dari negara ibaratnya untuk mempermudah biaya kuliahnya, belum ada kejelasan ini teh. Nah, selagi tidak ada kejelasan berarti kan masih menggunakan ibaratnya harga normal gitu, makanya terancam, ya udah nggak bisa lanjut gitu karena kalau untuk harga normal dugaanku ya cukup lumayan memberatkan gitu. Ada berapa orang? 300. Oke, 300 bawa ke sini, nanti kita ngomong gitu biar selesai. Nggak pakai bakbi bu, nggak dimotivasi yang kalian kamu harus nggak sabar ya gitu. Karena datangnya dengan masalah konkret, kejelasan soal pembayaran gitu. Ya udah kasih solusi konkret ya udah. Kan gubernur konten. Ada budgetnya, aman lah pokoknya mah ya. Gimana coba tuh. Gubernur rasa besti, cepet banget, satset banget, solusi langsung. Nih, kita lengkap ke momen ini langsung nih lanjutannya nih, ceki-ceki. Play. Cicing, saya orang Purwakarta. Tuh. Oh, tenang bos. Ya, apa kamu mau ngomong apa? Aku mau cerita kalau Bapak. Apa masalahnya apa? Bapak aku sama Bapak. Aku sudah nggak ada, ibu aku sudah nggak ada, istri pun aku nggak ada. Kamu ngomong apa? Aku sama Bapak aku ngefans banget sama Bapak. Ya Allah. Bapak aku kalau misalnya mau makan, mau tidur, terus lagi pup juga selalu sambil nonton Bapak.
Kamu ngomong apa? Kalau bapak aku kalau lagi makan terus mau tidur, terus mau pupuk sambil nonton bapak. Ya, bawa HP. Iya. Makan bawa HP. Iya sambil tidur nonton. bawa HP. Iya. Kalau ibunya digimanain tidur bawa HP? Bapak ya tidur. Oh, terus empuk bawa HP. Oh, terus urusannya apa kesini kamu? Mau cerita aja biar bapak aku lihat aku sama bapak KDM. Nih Ria cuma nonton di TV, cuma nonton di YouTube. Aku sama bapak. Aduh. Kamu hanya itu aja? Nah, ini kan dia cuma pengen cerita doang gitu kan. Karena dia tahu bapaknya suka nonton Kang Deddy, otomatis nih kemungkinan momen ini pasti lewat nih di timeline bapaknya gitu kan. Makanya mau ngeledek, bapak nonton doang, aku mah ketemu langsung. Iya. Tapi dasar memang Haji Udin Wandet ini punya intuisi yang cukup kuat. Dikorek lah gitu kan, dan ternyata terungkaplah bahwa si Neng mungkin dari keluarga menengah ke bawah juga gitu. Yang bikin Kang Deddy salut itu datang bukan buat minta bantuan, tapi cuma pengen cerita doang. Ya udah dikasih bantuan yang nggak tanggung-tanggung, lanjut lagi. Bapak mau kerja apaan sih? Jualan gorengan. Di mana? Di Cibiru. Gorengan pakai dorongan? Enggak, jadi netep gitu. Netep di makam? Di makam? Kuburan? Enggak dong. Enggak, di mana netepnya? Di Cibiru. Maksudnya toko? Bukan toko, jadi kayak warung? Depan rumah? Sebelah kiri rumah? Sebelah kanan? Enggak sih, iya kak ruko. Lapang bola? Ruko. Rukonya punya bapak kamu? Bukan. Sewa? Iya. Kontrak? Iya. Gratis? Enggak. Ruko. Kok jualan gorengan harus pakai ruko? Enggak, tapi bukan ruko yang rolling dong. Ruko gimana? Ruko jadi halamannya gitu. Oh, di halaman toko? Iya. Pakai meja? Enggak, pakai gerobak, diem gerobak. Dari tadi ditanya kamu jualan pakai gerobak? Oke. Si Neng nangkepnya gerobaknya didorong gider gitu ya. Padahal di sini aku tangkap tuh kayak yang dagang gorengan di Alfa gitu kan, gerobak tapi stay gitu. Tolong kelas si Neng, polos pisan si Neng. Gerobak, diem gerobak. Dari tadi ditanya kamu jualan pakai gerobak? Oke, pakai gerobak. Iya. Jualan gorengannya apa? Gorengan kayak tahu isi bala-bala. Iya. Oke. Iya. Berapa sehari dapatnya? Enggak, kurang tahu. Tapi kamu bisa kuliah? Bisa. Dari siapa biayanya? Waktu itu alhamdulillah keterima KIPK. Oh, jurusan? Sastra Jerman. Wah. Kenapa kamu ngambil jurusan yang susah-susah? Kenapa kalau jualan bala-bala pakai bahasa Jerman susah? Enggak, sebenarnya aku suka bahasa asing waktu SMA. Terus kalau misalnya bahasa Inggris ke sini agak susah masuknya karena aku lewat jalur SNBP. Terus ya udah aku pilih sastra Jerman gitu. Keterimanya di pilihan keduanya sastra Jerman. Oh. Woi, udah semangat. Yes. Kamu kos di sini? Enggak, aku PP. Dari rumah? Ya. Bekalnya berapa? Udah semesterannya berapa semesterannya? 3 juta. Udah semesterannya aku bayar sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Wah, langsung tuh. Pak. Boleh? Foto dulu boleh? Boleh. Ya boleh kamu panitia sini. Apa? Bener-bener nih gubernur rasa besti ya. Tapi Kang Deddy nemu aja gitu. Tadi siapa namanya? Tadi yang pertama banget si Neng peternak gitu kan. Terus ada buruh, terus itu tukang gorengan. Dapat aja gitu yang tahu yang harus dibantu teh dapat aja, nemu aja gitu. Nah, yang ini cocok pisan nih, yang berikutnya nih sama Kang Deddy cocok pisan karena dia ngambil sastra Sunda nih. Lanjut lagi. Lanjut. Yang mana? Coba sama kamu ajakin. Sok ajakin. Mana? Oh, boleh, sok mana? Oke. Sini. Kenapa? Kamu jurusan apa, panitia? Aku di
Widiku bahasa Sunda, Bapak. Oh, hebat. Abdi di Sastra Sunda. Mohon sastra Sunda. Hidup sastra Sunda. Amun urang nyebut samaneh nyebutna aing Sunda ku sabab ieu aya di tanah Sunda ieu anu gaduhna samaneh Aing Sunda urang tarik samaneh sakali deui samaneh aing pamas. Oh, geus semester sabaraha ayeuna teh? Semester 3, Bapak, alhamdulillah. Semester 3. Mohon. Oh, hebat kunaon nyokot sastra Sunda? Saleresna nama panjang caritana cuman intina nama janten rekomendasi ti guru kaleresan abdi ti Cianjur Selatan. Mana Cidaun cimana? Naringgul alus mah jalana. Alhamdulillah upami jalan kan eta mah jalan nasional upami jalan kasih provinsi nya provinsi upami kasih sisi nama biasa we kan terus Bapak gawe naon? Wira swasta, kadang serabutan. Dagang serabutan. Kadang serabutan petani, pedagang oge. Hebat loba penghasilanana. Supir jantin, fleksibel gitu. Mas, terus naon? Semester sabaraha semesteran? 3 juta. Sabaraha semester deui? Berarti anu teh semester 3, 4, 5, genep 7, 8, genep semester deui. Lunas. Alhamdulillah. Ya. Bapak, terus Bapak. Kenapa? Satu lagi aja. Tima, sekarang ini senang pisan. Wah, di zaman sekarang gitu kan, ada yang menekuni sastra Sunda ya langsung support, nggak usah pakai babi. Udah 1 semester berapa? Sisa berapa semester? Lunas semua. Tiap-tiap gitu kan, datang nggak cuman kayak motivasi doang, ngisi-ngisi doang. Iya, problem konkretnya yang memang udah sering turun ke lapangan gitu. Jadi tahu banyak juga kok teman-teman mahasiswa gitu yang dari kalangan menengah ke bawah gitu yang buat kuliah tuh wah ibaratnya bak big bag gitu kan. Ya bisa bantu diringankan saja gitu. Makanya aku heran begitu disurvei Gen-Z ranking 3 jauh lagi cuma 18%. Apa sebegitunya Gen Z yang nggak demen sama Kang Deddy atau kayak gimana? Tapi sejauh ini berkunjung ke kampus-kampus di mana ya itu kan berarti teman-teman Gen Z semua isinya kan mahasiswa tuh ya. So far ya pada happy gitu, pada nerima, apalagi pada ini apa namanya dibantu kayak gini kan, pasti pada happy. Jadi saha nu disurvei teh eta teh Iro saha? Coba tolonglah. Nih kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, nextnya momen hari ini. Dan kalau misalkan emak-emak Jawa Barat yang disurvei bisa dibilang 90% sih pasti ini apa namanya puas dengan kebijakan Kang Deddy ya. Ini ada Kang Deddy yang jadi rebutan warga. Tepatnya rebutan emak-emak ya setelah upacara HUT RI hari ini. Ceki-ceki. Play. Ini ya, ketolong ada bariket. Kalau nggak ada pagar, abis one dead nih pasti. Aduh kalian tuh. Tuh udah abis. Kalau nggak ada pagar barikade mah abis pasti kerumunin sama emak-emak. Bener-bener one dead nih idolanya emak-emak yang sekarang sudah merambah ke bapak-bapak, anak muda gitu, teman-teman Gen Z gitu. Tapi di survei kecil ya udahlah biarin lah. Iya inilah. Makanya kan begitu rilis survei sama Kang Deddy langsung dibuktikan berkunjung ke tempat-tempat Gen Z tuh mana nih, kok diterima nih. Jadi siapa yang kalian survei ini Gen Z daerah mana gitu kan? Coba tolonglah kasih next moment. Terus
Nio, update juga nih, ini harus disempili nih, penting nih karena banyak juga teman-teman Santai People dari Jabar nih ya. Selain kemarin yang udah ACC soal PBB ya, Purwakarta udah, terus Kota Bekasi ya tersirat ya. Bandung masih evaluasi Kota Bandung. Nah ini Cianjur sesuai dugaan teman-teman netizen nih, Dokter Wahyu langsung tegak lurus ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam rangka HUT RI ke-80 dan juga Hari Jadi Cianjur ke-348, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memberikan penghapusan tunggakan PBB P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Bukan hanya pokoknya, tapi juga dendanya dari tahun 2024 dan sebelumnya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di Bupati Wali Kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan dugaan teman-teman netizen kan, Cianjur termasuk dalam radar yang tegak lurus sama Bapak Aing. Ya benar, ini udah diumumin barusan hari ini gitu ya. Sebenarnya di sini Kang Deddy juga sekaligus mau membuktikan kalau misalkan pejabatnya bener mah ya, mau tunggakan dihapusin gitu kan, terus mereka bayar gitu kan, yang dibilang nanti malah rugi, hilang potensi ini. Tapi yang kayak soal bermotor aja kan dibuktikan dengan nih, disebut hilang rugi, disebut sekian, tapi beres, tersalur gitu. Kan PR-nya adalah yang nerima nih, yang megang nih, mau disalurkan dengan benar atau mau dikantongin gitu kan, mau masuknya banyak atau sedikit tuh kan. Iya itu, jadi kemungkinan besar nih dengan adanya ibaratnya bonus penghapusan tunggakan pajak gitu kan, kemungkinan besar bakal terulang lagi nih, penuh nih, rame kantor nih ya. Dugaanku sih mungkin di minggu-minggu depan gitu kan, Bapak Aing banyak mengontrol kantor-kantor untuk pembayaran pajak ini gitu. Takutnya ada trouble kayak gimana, kayak waktu yang pas kendaraan bermotor kan datengin, ada trouble nggak, ternyata masih ada masalah gitu kan. Cross check langsung ke lapangan. Selain Cianjur juga ada lagi nih Bogor katanya meluncur. Nyo, Kabupaten Bogor yang nggak masuk ke radar teman-teman netizen tapi tegak lurus nih. Bupati Bogor ikut gubernur, PBB kecil digratiskan tuh eta tah. Jadi nggak cuman yang nunggak dihapuskan gitu kan, yang PBB-nya kecil pun digratiskan katanya tuh. Ini teman-teman netizen happy nih kayak begini-begini nih, seneng nih. Jadi udah tinggal kita list aja nih, Purwakarta, terus Kota Bekasi, Kabupaten masih belum ngasih statement ya. Dari Mang Ade nanti coba Mamang cek. Terus Cianjur, terus Bogor nih. Ntar kita tinggal tunggu aja, absen aja nih. Oh mana yang ngikutin, mana yang enggak. Biar urusan nanti teman-teman netizen yang ngomelin, yang ngeramasin gitu ya. Kasih next ya. Nih Nyo, ini ada momen tadi pagi juga, momen Nyihyang dan Kang Deddy salami warga sebelum ke gazebo nih, ceki-ceki. Play. Diajak nyapa warga. Lucu banget bajunya lagi. Iya. Ramai banget ini pasti nih. Udah susah ini buat harus dibukain jalur tuh. Sampai geser jalur juga Kang Deddy nih. Tapi yang menariknya ada komenan nih dari Dede Sudinta. Idan gak ikut, gagabah. Si Dede gagabah komennya, apalen nih meluncur. Ninyo, persiapannya aja udah rilis. Mayor Idan katanya, siap kawal Nyihyang ceki-ceki. Play. Tuh, komando latihan pertempuran. Mayor Idan. Gemes banget ya. Mana dia stadium gitu lagi kan. Iya. Nanya kan, Idan gak ikut. Mayor Idan udah bersiap gladi resik untuk mengawal Nyihyang gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan, ini mah gladi resik doang gak tampil. Kasih lagi nih.
Lihat nih, Bapak Aing sama nih yang dikawal Mayor Idan, ceki-ceki. Play. Tuh, audionya di mute ya karena ini lagu. Tuh lihat, Mayor Idan mengawal walaupun paling kecil tapi setia mengawal Mayor Idan tuh. Coba tolonglah. Komando latihan nih macem-macem. Netizen kadang-kadang suka lupa nyari dulu. Idan gak diajak. Idan pengawalnya nih. Pengawal pribadi tuh ya. Ada caption nih dari Jion Fix. Ini mah Idan gak bisa selingkuh. Idan. Aduh. Tapi memang lucu banget. Sumpah tolonglah. Di komen-komennya netizen memang kurang ajar nih. Ada dari ini Yan Puma. Idan be like gagal ini mah ikut makan lomba makan kerupuk katanya. Karena harus mengawal kan di upacara ya. Ada dari Naura, beruntung sekali kamu Idan disukai ugal-ugalan sama anak perempuan nomor 1 di Jawa Barat. Pokoknya apa-apa harus sama Idan. Yang Kang Deddy cerita mau jalan-jalan, mau ngajak Idan nih, jangan Idan doang, akhirnya 2 kelas diajak, 2 bis berangkat, sok gaskeun ya. Ortu Idan bangganya dapat apa ya, bisa bareng anak pejabat, bangga banget itu. Tiada hari tanpa gandeng tangan Idan, katanya dia itu butuh adik, lagian si Idannya mangut baik katanya, nurut aja katanya ya. Bener si Idan, paling miliknya paling bagus rezekinya Idan. Kasih next ya. Yes. Ninyo, postingan sang gubernur konten yang jadikan atau yang menjadikan laporan warganya itu menjadi prioritas. Ini dikasih caption aja, siap laksanakan 1 minggu insya Allah beres. Apa nih, ada keluhan apa nih, ceki-ceki? Play. Kang Deddy Mulyanti, Kang KDM. Lihat nih Kang KDM. Ini kemacetan ini udah hampir bertahun-tahun nih Kang KDM, tidak bisa teratasi. Cuman masalahnya sepele aja nih Kang KDM. Kenapa saya videoin? Karena udah cukup capek. Banyak barang-barang yang tersendat, pengiriman, kerjaan, seluruhnya. Cuman sepele doang Kang Deddy. Tahu nggak masalahnya apa Kang Deddy? Kenapa ini macet banget Kang Deddy? Ini nanti saya sepil ya Kang Deddy ya. Untuk kemacetannya ya. Macet banget ini Kang Deddy. Tuh. Nih, masalahnya cuma ini doang nih Kang Deddy tuh. Nih, tuh. Lihat deh, ini bikin lama di sini nih. Jalanannya jelek ya. Tuh, jadi harus pelan gitu. Iya. Tuh Kang Deddy, lihat Kang Deddy. Jalannya hancur nih. Nih, pusatnya di sini Kang Deddy. Kapan ada perbaikan nih Kang Deddy? Udah diperbaiki, ditempel doang sih. Pada di apain sih ini? Pada niat gak sih nempelnya yang bener? Kalau nyari tukang tambalnya ini dari penambalannya yang bener ya. Jangan kayak gini. Ini permasalahannya di sini doang Kang Deddy. Nih lihat deh. Nih jalannya tuh hancur nih di Gunung Sindur nih. Nih Kang Deddy. Ini permasalahan titiknya di sini doang tuh. Kosong Kang Deddy. Iya benar. Nih kosong Kang Deddy, udah kosong. Keren. Tuh. Terima kasih ya atas postingannya. Kami akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. Dalam waktu seminggu kami akan tuntaskan problem di wilayah tersebut. Kami sudah koordinasikan dengan Dinas PU Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Segera, Akang, terima kasih atas informasinya. Karena memang sudah himbauan dari Kang Deddy kan, ya mungkin di yang lain kayak jangan di post dong kayak gitu, kirim aja gitu kan nanti dibully gitu. Kalau Kang Deddy malah nggak usah posting, posting jalanan jelek, posting, speak up di medsos, nanti nyampe kita follow up. Dan ini juga teman-teman netizen yang membantu juga nih di sini mempertegas juga sepertinya domisili daerah situ ya dari Dina Rasa Gita ya, Pak sumpah itu dekat tempat kerjaan sama dan sumpah emang macetnya pol. Oke, sebuah testimoni lagi hatur nuhun. Makin meyakinkan, makin bisa didorong gitu, diprioritaskan gitu. Iya. Pemerintah setempatnya untuk dipush sama Kang Deddy buat ini beres ini prioritas ini gitu, karena banyak warga yang mengeluh tentang jalan ini gitu. Iya, terus juga kalau dilihat dari yang lewat-lewat banyak
truk-truk gede gitu ya Mang ya. Iya, berarti harus dikalkulasiin lagi kekuatan dan segala macamnya. Kan tadi dari si Akangnya bilang udah ditambal jebol lagi kan berarti kualitas tambalannya yang harus diperbaiki lagi gitu. Mantap. Inilah pola pengaduan di Jabar khususnya ya. Enak banget. Speak up sosmed, nanti didorong sama teman-teman netizen sampai Bapak Aing itu nyampe follow up langsung. Ya nggak tahu mungkin di daerah lain sama juga kayak gitu atau beda atau ada yang beda-beda prosedurnya, harus datang dulu ke sini, harus antrian, harus menunggu, harus ini, harus keburu sukses aja liar Aing mah. Gitulah. Gimana coba teman-teman Santuy People yang Gen Z ada nggak ya? Ada kalau nggak salah beberapa yang Gen Z juga. Kalau yang mama bapak-bapak pasti tidak setuju teman-teman Santuy People. Siapa yang disurvei? Nanaonan survei kos gitu pasti begitu. Tapi kita lihat komen-komennya gimana komentarnya terkait survei dan beberapa sampel di lapangan yang terkesan kayak kok nggak match ya gitu. Tapi nggak tahu gimana analisa teman-teman Santuy People. Sementara segini dulu, besok ada update apa nanti kita lihat. Sambil menunggu kelanjutannya besok, sekarang kita meluncur ke setting Super Thanks. Meluncur. Yo, Super Thanks kita dari video kemarin ada doang Engoli as always dari mak fans KDM Kakak Saninata. Ya ampun, tadinya aku nggak ngerti artinya Wandet. Ternyata panggilan terbaru buat Bapak. Iya, panggilan terbaru Wandet itu. Wandet mah satset ya, semua permasalahan mah beres. Gubernur tetangga ketinggalan si Abu napa bolos mulu, kacau. dikirim ke barak kabur lagi si Abu. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Jodan. Mamang si Abu bandel biasa bolos pakun baru bangun dulu tapi mangkuk. Cabut dulu dan jauh.